Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Iza dengan NPM 22700070. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta masalah dan peta konsep yang kami buat tentang seorang balita berusia 1 tahun 2 bulan. Seorang balita perempuan berumur 1 tahun 2 bulan ini dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan utama mengalami berak encer selama 1 bulan terakhir. Setelah dilakukan anamnesa oleh dokter, bisa kita simpulkan hasil bahwa bayi ini diberikan ASI eksklusif selama 2 bulan pertama. Selanjutnya diberikan susu kental manis hingga sekarang, di mana berarti bahwa susu kental manis ini sudah diberikan selama 1 tahun terakhir. Selanjutnya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan dengan riwayat kelahiran, berat badan lahir 2900 gram dengan panjang badan 47 cm. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter, didapatkan hasil bahwa berat badan bayi saat ini adalah 5600 gram dengan panjang badan 60 cm, di mana ini sudah termasuk di bawah normal jika usia bayi sudah menginjak 1 tahun 2 bulan. Selanjutnya, bayi tampak kurus dan pucat dan terlihat ada bitot spot pada mata dan ada edema dorsum pedis dan edema pretibial. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dokter melakukan pemeriksaan penunjang yaitu dengan pemeriksaan laboratorium, di mana didapatkan hasil yaitu hemoglobin pasien 7,9, di mana skala normalnya adalah 10,5 hingga 13,5, di mana di sini berarti hemoglobin pasien menurun. Di sini pasien didiagnosa mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Berlanjut pada peta konsepnya, di sini karena bayi didiagnosa mengalami malnutrisi atau kurang gizi, di sini malnutrisi atau kurang gizi bisa disebabkan oleh pola hidup. Pola hidup di sini dibagi menjadi dua, yaitu pola hidup internal dan pola hidup eksternal. Di mana di sini pola hidup eksternal bisa dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan juga sanitasi lingkungan yang kurang bersih. Di sini dari sanitasi lingkungan yang kurang bersih ini bisa menyebabkan bayi mengalami infeksi, dan dimana kalau adanya sosial ekonomi yang kurang mampu bisa menyebabkan pengetahuan ibu yang kurang baik tentang gizi kepada anak, serta adanya susu kental manis sebagai pengganti ASI. Di sini adanya susu kental manis sebagai pengganti ASI bisa menyebabkan bayi mengalami diare, dan jika bayi mengalami diare terus-menerus, maka bayi otomatis akan mengalami dehidrasi. Selanjutnya pada pola hidup internal, di sini biasanya berpengaruh pada pola hidup manusia itu sendiri, di mana di sini bayi mengalami nafsu makan yang berkurang atau bayi hanya makan jika mau makan saja. Nah, di sini kurang gizi ini bisa terjadi karena dua faktor, yaitu kekurangan asupan mikronutrien atau kekurangan asupan makronutrien. Di sini makronutrien dibagi menjadi 3, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Di sini karbohidrat merupakan energi siap pakai yang bisa kita gunakan secara langsung sebagai energi. Ketika karbohidrat ini sudah habis atau berkurang, kita bisa menggunakan lemak. Di sini jika lemak ini berkurang atau habis, maka akan menimbulkan bayi terlihat kurus dengan wajah yang terlihat lebih tua dan munculnya baggy pants. Nah, di sini jika lemak habis, kita masih bisa menggunakan protein sebagai sumber energi kita. Nah, di
sini jika protein juga sudah habis, maka akan muncullah yang namanya hipoalbumin dan hipoalbumin ini bisa menyebabkan adanya penurunan tekanan osmotik yang akhirnya akan menimbulkan adanya edema pada dorsum pedis dan pretibial pasien ini. Selanjutnya kita beralih pada kekurangan asupan mikronutrien. Mikronutrien sendiri adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh secara dalam skala kecil. Di sini kita bisa melihat beberapa tampak fisik dari pasien, yaitu kita bisa mendeteksi bahwa pasien ini mengalami kekurangan vitamin A karena di sini ada muncul bitot spot pada mata, di mana bitot spot ini adalah bintik putih pada kornea mata. Nah, ini biasanya penyebab utama munculnya bitot spot adalah karena kekurangan vitamin A. Selanjutnya, kita bisa mendeteksi bahwa pasien ini mengalami kekurangan kalsium karena pertumbuhan tulang pasien ini terhambat, dan ini bisa kita deteksi dengan terlihat kurus dan berat badan dan tinggi badan yang kurang normal pada usia 1 tahun 2 bulan ini. Selanjutnya, di sini pasien juga bisa kita deteksi diagnosa mengalami kekurangan vitamin B12, zat besi dan asam folat, di mana di sini terjadi juga penurunan hemoglobin. Karena penurunan hemoglobin ini bisa disebabkan oleh kurangnya vitamin B12, zat besi dan asam folat. Jika HB pasien menurun, maka otomatis pasien akan mengalami anemia. Baik dari hasil-hasil ini di mana pasien mengalami diare, bitot spot, pertumbuhan tulang terhambat, anemia, dan di sini muncul edema dorsum pedis dan edema pretibial, bisa disimpulkan bahwa pasien ini mengalami kekurangan energi protein, di mana kekurangan energi protein ini dibagi menjadi dua, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Di mana ciri utama dari kekurangan energi protein marasmus ini, yang pertama adalah wajah pasien terlihat lebih tua, kurus, dan munculnya baggy pants. Selanjutnya untuk kwashiorkor sendiri, yaitu ciri utamanya adalah munculnya edema atau pembengkakan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa pasien ini mengalami kekurangan energi protein marasmus kwashiorkor. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang BHP dan PHOP yang kami lakukan. Nah, di sini yang pertama adalah beneficence. Pada BHP yaitu beneficence, yang pertama dokter melaksanakan pelayanan yang terbaik kepada pasien dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu non-maleficence, yaitu dokter tidak memperburuk kondisi pasien dan ibu dengan cara menenangkan kondisi psikis pasien dan ibu untuk bisa melakukan proses pemeriksaan selanjutnya. Yang ketiga yaitu justice, di mana dokter memperlakukan pasien ini dengan adil dan melakukan pemeriksaan yang sama kepada pasien tersebut, walaupun pasien tersebut, mohon maaf, merupakan keluarga yang kurang mampu dan merupakan pasien BPJS. Selanjutnya pada otonomi, yaitu dokter menghargai hak-hak ibu dan balita untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Bisa keputusannya diberikan kepada ibu balita tersebut, apakah beliau bersedia atau tidak. Selanjutnya pada PHOP, yaitu kita bisa melakukan penanganan primer, yaitu dengan melakukan konseling kepada ibu tentang pentingnya pemberian nutrisi yang baik kepada balita, atau juga bisa dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh posyandu atau puskesmas daerah sekitar. Selanjutnya yaitu pada penanganan sekunder, bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan rutin atau konsultasi rutin kepada pasien yang kiranya menunjukkan bahwa adanya gizi buruk
atau malnutrisi. Yang selanjutnya ada penanganan tersier, yaitu dengan menjaga pola makan bayi dari umur 0 hingga 2 tahun, pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.